Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Melani, nomor stambuk M1B119050, kelas Ilmu Lingkungan B, jurusan Ilmu Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan materi ekotoksikologi. Toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari efek atau dampak dari zat-zat yang merugikan organisme hidup dan sistem biologis. Toksikologi lingkungan adalah bidang ilmu yang mempelajari racun, yaitu senyawa kimia yang dapat mengakibatkan bahaya ketika masuk ke dalam tubuh makhluk hidup melalui mulut atau kulit di dalam lingkungan. Klasifikasi bahan-bahan toksik ada 8, yaitu yang pertama, berdasarkan organ targetnya, hati, ginjal, sistem hematopoietik. Yang kedua, berdasarkan penggunaan pestisida, solvent, pelarut, dan zat adiktif makanan. Yang ketiga, berdasarkan sumbernya, toksin tumbuhan, zootoksin, polutan, dan kontaminan. Yang keempat, berdasarkan efeknya, kanker, mutasi, kerusakan hati. Yang kelima, berdasarkan keadaan fisiknya, gas, debu, cair, logam-logam, radiasi, panas, getaran, dan lain-lain. Yang keenam, berdasarkan keperluan labelnya, mudah meledak, mudah terbakar, menyebabkan iritasi radioaktif, mudah menyala, oksidaser. Yang ketujuh, berdasarkan kandungan kimianya, aromatik amine, halogenic hidrokarbon. Yang ke-8, berdasarkan mekanisme biokimiawi, sulfhydryl inhibitor, prosedur methemoglobin. Definisi yang berhubungan dengan klasifikasi bahan toksik. Yang pertama, polusi. Yang kedua, polutan. Yang ketiga, toksin. Yang keempat, fenon. Yang kelima, xenobiotik. Karakteristik penting dari zat toksit ada 3, yaitu biokonsentrasi, biokumulasi, biomagnifikasi. Yang pertama, biokonsentrasi adalah karakteristik polutan yang dapat terkandung atau terkonsentrasi secara biologis yang tingkat konsentrasinya di suatu bagian ekosistem akan lebih besar ketimbang bagian ekosistem lainnya. Yang kedua, bioakumulasi. Bioakumulasi adalah proses akumulasi kimia oleh organisme yang secara dari lingkungan abiotik, air, tanah, udara, dan dari sumber makanan. Zat kimia yang ada di lingkungan terkumulasi di dalam tubuh organisme melalui difusi pasif. Biomagnifikasi adalah proses perpindahan zat kimia melalui rantai makanan di dalam tingkatan tropik. Proses penambahan konsentrasi polutan secara suksesif di dalam tingkatan tropik tertinggi dalam rantai makanan. Proses toksit zat racun di dalam lingkungan. Terdapat 3 fase dalam proses toksin senyawa racun di dalam lingkungan, yakni yang pertama, fase eksposur atau pendedahan. Yang kedua, fase kinetik. Yang ketiga, fase dinamik. Fase pendedahan adalah fase di mana zat racun mulai keluar dari sumbernya. Fase ini meliputi cara bagaimana lingkungan terkontaminasi oleh bahan pencemar, termasuk kondisi sumber pencemar atau racun. Fase kinetik didefinisikan sebagai fase ketika zat racun mulai menyebar pada medium fisik seperti tanah, air, dan udara. Fase dinamik adalah fase di mana zat racun sudah mulai berinteraksi dengan target secara menimbulkan efek terhadap target atau responsor, flora, fauna, atau manusia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.